Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam kepada Miss Emmy dan juga teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan proposal bisnis kami yaitu Hakoback. Di sini ada anggota kami yaitu ada Mutiara Naila sebagai CEO, lalu ada Ainur Faida sebagai Financial Manager, lalu ada saya sendiri Theodor Nurtanio sebagai Operational Manager, dan juga Valian Rahina sebagai Marketing Manager. Baik, yang pertama adalah financial plan. Yang nomor satu adalah modal. Di sini untuk memproduksi 10 tas untuk masing-masing ukuran, kami mengeluarkan total biaya sebanyak Rp1.120.000. Next. Yang kedua adalah harga jual. Perusahaan kami menjual produk kami dengan 3 ukuran. Yang pertama adalah ukuran S dengan harga Rp37.000, ukuran M Rp45.000, dan ukuran L Rp60.000. Selanjutnya, kemudian perhitungan laba atau rugi laba kami hasilkan dari harga jual kali harga produksi dikurang modal dengan masing-masing baik tote bag kecil, tote bag medium, dan tote bag besar adalah sebanyak Rp100.000. Kemudian presentase laba dihasilkan dari laba dibagi modal dikali 100% dengan tote bag kecil sebanyak 37%, tote bag medium sebanyak 28,5%, dan tote bag besar sebanyak 20%. Selanjutnya ada growth plan dari usaha kami. Yang pertama ada product development. Hakoback pada awalnya hanya memproduksi tote bag dengan desain yang dapat di custom sesuai keinginan pelanggan dengan 3 ukuran yang disebut tadi yaitu small, medium, dan large. Namun perusahaan kami memiliki rencana ke depannya untuk memproduksi produk lain secara bertahap. Untuk saat ini produk yang direncanakan untuk diproduksi setelah tote bag adalah keychain yang kami beri nama Hakochain berupa gantungan kunci. Yang kedua ada market development. Target pasar produk perusahaan kami pada awalnya hanyalah para remaja yang memiliki kecenderungan untuk memadu padankan pakaian dengan tas yang akan dipakai. Namun melihat banyaknya peminat tote bag dari seluruh kalangan, mulai dari remaja hingga orang dewasa, bahkan para pekerja kantoran, kami membuat desain produk Hako Bag menjadi fleksibel, sehingga target pasar kami dapat menjangkau ke segala kalangan. Yang ketiga ada market penetration. Sejak awal dibuatnya Hakobag, perusahaan kami menyadari bahwa penggunaan plastik di Indonesia telah mencapai tahapan yang mengkhawatirkan. Sehingga dengan produk ini kami mendukung campaign untuk mengurangi penggunaan plastik dan beralih ke produk Hakobag yang lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan berulang kali. Maka untuk terus mendukung campaign tersebut, untuk setiap pembelian 10 produk Hakobag, kami memberikan diskon sebanyak 10%. Dan yang keempat ada diversification. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, perusahaan kami berencana untuk memproduksi produk baru, yaitu Kitchen atau Hakochen. Jika target pasar produk Hakobag kami sebelumnya dari kalangan remaja hingga para pekerja, Hakochen kami desain juga untuk kalangan anak-anak seperti mulai dari anak-anak TK hingga SD atau tidak terbatas usianya. Contingency plan kita adalah misal produk kita tidak terjual sesuai ekspektasi, kami akan hanya memproduksi barang kami dengan jumlah limited untuk memperkecil resiko. Dan dengan pembuatan barang yang limited akan menumbuhkan rasa consumer dengan mengadai artificial scarcity. Ini produk dan brand kami akan membuat rasa FOMO atau fear of missing out. Jadi intinya, kami hanya memproduksi barang dengan jumlah terbatas agar memperkecil resiko. Selanjutnya adalah five forces. Yang pertama adalah competitive rivalry. Kompetisi yang terjalin dalam industri bisnis tote bag sedang ada di skala besar. Terlebih lagi dengan pesaing yang juga memiliki pasar yang sama di bidang anime dan Genshin Impact. Belum lagi pesaing yang berbasis e-commerce yang menetapkan produk tote bag yang memiliki kapabilitas custom di mana cara ini marak dalam persaingan tote bag meski telah memiliki desain dan keunikannya sendiri. Selain itu, produk-produk yang bersifat official, produk yang didasari dengan brand besar dan lagi produk yang memiliki nama yang lebih besar akan menambah peluang saing pada pasar tote bag ini.
Yang kedua adalah threat of new entrants. High juga. Pesaing dalam bisnis ini terbilang tinggi dan tidak sulit untuk dimulai. Supplier tote bag telah mendistribusikan produknya menggunakan segala akses dan tidak susah untuk mencari supplier tote bag terlebih dengan bahan kanvas yang mudah dibuat. Belum lagi dengan desain anime atau Genshin Impact yang memiliki penggemar banyak, peluang bisnis akan tercipta dengan mudahnya untuk mencari pasar yang mudah dengan produk yang bersifat merchandise unofficial dan harga yang relatif terjangkau akan menarik minat pasar lebih banyak. Rates of substitutes high dengan persaingan yang cukup ketat dari pendatang dalam industri yang sama, bisnis ini memiliki persaingan pengganti produk yang juga signifikan. Dengan rates of substitute yang tinggi akan ditetapkan produk-produk yang memiliki relevansi dengan karakter dan produk yang kami gunakan, namun tidak mempengaruhi modal atau minat pasar seperti keychain, di mana pasar akan mengutamakan karakter atau substitusi Genshin Impact atau anime yang digunakan. Bargaining power of buyers high karena perkembangan bisnis ini yang baru dirintis, pembeli masih akan memiliki dilema dalam membeli karena industri tote bag sendiri banyak memiliki similaritas yang ada dalam pasar kami, terutama pasar anime dan Genshin Impact itu sendiri. Maka untuk menarik nilai loyalty konsumen, kami menawarkan kualitas dalam tote bag kami dengan desain yang universal dan desain yang memperlihatkan identitas karakter namun tidak mempertontonkan sebuah komersil dari karakter tersebut sepenuhnya. Tidak hanya itu, kami juga menawarkan kualitas kanvas tote bag yang kuat dan mudah untuk dibawa. Terakhir, bargaining power of suppliers low dengan produk tote bag kanvas, supplier yang dibutuhkan tidaklah sulit untuk dicari. Supplier tote bag dapat ditemukan bahkan dalam komersil online untuk ditentukan besar dengan skala sentimeter dari lebar, panjang, bahkan tali yang digunakan untuk membawa tote bag tersebut. Bahan kanvas yang digunakan juga tentu tidak sulit untuk dicari. Next. Selanjutnya adalah pastel analysis. Yang pertama adalah politik factors. Faktor politik tidak mempengaruhi bisnis ini karena bisnis ini dilakukan semerta-merta dalam naungan komunitas tanpa basis politik atau hukum. Terlebih lagi dengan fasilitas e-commerce yang memiliki nol intervensi dengan politik atau hukum yang ditetapkan di Indonesia. Kedua adalah economic factor. Inflasi yang terjadi mempengaruhi bisnis tote bag ini. Dalam hal inflasi akan ada kenaikan bahan baku dari supplier yang akan berpengaruh pada harga masing-masing tote bag yang dijual. Akan ada kenaikan harga jika supplier berkeputusan untuk menyesuaikan kualitas berdasarkan barang berdasarkan inflasi. Yang ketiga adalah social factor. Faktor sosial sangat mempengaruhi bisnis ini karena bisnis ini didasari oleh komunitas sosial di mana tren dan segala perkembangan pasar dalam populasi penggemar anime dan Genshin Impact itu sendiri sangat berpengaruh. Indonesia memiliki penggemar anime yang banyak dan bahkan menempati urutan ketiga dari 7 negara dengan penggemar anime terbanyak, sekaligus menempati posisi keempat. Indonesia berhasil mendahului Jepang untuk negara dengan player Genshin Impact terbanyak. Selanjutnya adalah technological factor. Tote bag kami dibuat dengan menggunakan sablon printing, di mana sablon digunakan dengan mesin sablon dan bukan alat sablon manual. Sablon printing ini menciptakan sebuah hasil sablon yang lebih tegas dan tidak mengelupas karena prosesnya printing digital, di mana dilakukan dengan tinta khusus dan tentu akan jadi lebih cepat sehingga akan sampai di tangan konsumen tepat pada waktunya. Selanjutnya adalah environmental factor. Dalam faktor lingkungan terdapat dua hal yang berkesinambungan, di mana yang pertama adalah di mana tote bag ini merupakan suatu barang ganti plastik atau kresek yang biasa digunakan untuk berbelanja. Sampah plastik di Indonesia mencapai 1 juta ton per tahunnya, di mana yang diketahui plastik merupakan salah satu bahan yang sangat sulit untuk diuraikan bersama sampah lainnya. Maka tote bag ini dapat menjadi alternatif supaya tidak menggunakan plastik sekali pakai tersebut. Kontranya adalah karena pendapat pro tersebut, tote bag disalahgunakan dengan tote bag yang dibuat dari berbagai macam material, terutama kain sintetis, akan memperparah proses daur ulang yang akan terjadi. Dengan mindset masyarakat Indonesia yang kini menormalisasi tote bag, akhirnya tote bag menjadi overuse dan dipergunakan sebagai kresek sekali pakai. Namun tidak dengan Hako bag, dengan tote bag yang kami produksi berbahan kanvas, bahan yang terbukti dapat diuraikan dan mampu mengurangi polusi lingkungan karena bahan dasarnya yang berasal dari kapas, Hoko bag akan menjadi alternatif yang lebih baik bagi lingkungan.
Terakhir adalah legal factor. Bisnis tote bag yang kami rintis tidak memiliki izin usaha karena bisnis kami merupakan bisnis kecil dan tidak memiliki supplier besar atau tanggungan besar. Namun dalam legal factor ini berpengaruh pada desain yang kami gunakan. Kami menggunakan desain yang jelas commercial free use dan tidak mencuri desain orang lain, atau dengan kata lain desain yang kami gunakan legal untuk diperjualbelikan. Next. Baik, di sini ada analisis SWOT. Yang pertama adalah strength. Desain dapat di custom sesuai keinginan customer. Yang kedua adalah weakness. Penjualan masih dalam skala kecil sehingga tidak dapat memproduksi barang dalam jumlah besar sekaligus. Yang ketiga adalah opportunity. Penggunaan tas belanja dalam bentuk tote bag semakin meningkat untuk meminimalisir penggunaan plastik sehingga akan lebih ramah lingkungan. Yang keempat adalah trends. Ada banyak pesaing lain dengan pola, desain, dan warna yang lebih bermacam-macam serta harga yang lebih murah. Next. Cost and profit. Seperti yang dilihat di gambar sekarang, kami memiliki modal sebesar 27.000 untuk size small, 35.000 untuk size medium, dan 50.000 untuk size large. Biaya printingnya sekitar 10 sampai 20.000 dan kami menjual barang-barang tersebut sebesar seharga 37.000 untuk size small, 45.000 untuk size medium, dan 60.000 untuk size large. Oleh karena itu, kami akan mendapatkan untung sebesar 200.000 setiap semisal produk kami setelah dijual semuanya. Sekian pemaparan dari proposal bisnis kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa kembali. We are Hakobags. Kamu lagi nyari tas? Kenalin, Hakobag. Tersedia dalam berbagai ukuran dan beragam motifnya. Sesuai kebutuhan dan kemauan kamu aja. Dapat dipakai kapanpun dan dimanapun. Dengan Hakobag, kamu bisa membawa barang apapun yang kamu mau. Jadi, tunggu apa lagi? Get yours today.